Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handriani dari kelas 5 gabungan 2 RPL. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dari ketiga jurnal. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai a brief explanation of the three article on week 13, 14, and 15. Nah, ini tuh di sini tuh saya akan menjelaskan penjelasan singkat untuk ketiga artikel. Nah, untuk yang kedua itu the similarities and the difference of the three article. Nah, untuk ini itu di sini saya akan membahas perbedaan dan persamaan dari ketiga artikel. Nah, untuk yang terakhir itu strengths and weakness of the three article atau my opinion. Nah, untuk yang ini tuh saya menjelaskan mengenai kekuatan dan kelemahan dari ketiga artikel menurut pendapat saya sendiri. Nah, untuk materi yang pertama itu a brief explanation of the three article on week 13, 14, and 15. Nah, untuk artikel yang pertama itu dengan judul current trends in software engineering research. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang ke-13 itu mengenai rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu dinamis yang telah berkembang dalam penelitian dalam mengidentifikasi metode, alat, metodologi baru yang menyebabkan peningkatan besar dalam pengembangan perangkat lunak dan perawatan agar lebih handal dan efisien. Nah, kritikus penelitian sebelumnya tentang pengurangan biaya, kualitas, dan fleksibel telah mencoba tanpa henti untuk merancang dan membangun banyak cara untuk meningkatkan sektor ini. Masih menyebabkan dampak pada industri perangkat lunak. Nah, tren baru dalam topik penelitian rekayasa perangkat lunak diselesaikan di bawah bidang penelitian cloud meeting, big data, Android computing, keamanan jaringan, dan manajemen proyek rekayasa perangkat lunak. Namun demikian, ada lebih banyak bidang penelitian lain dalam rekayasa perangkat lunak yang telah diteliti dan diterapkan secara intens di industri. Nah, untuk artikel yang ke-14 itu mengenai software testing, research, and software engineering education. Nah, ini membahas tentang penelitian pengujian perangkat lunak tidak mengikuti desain dan aplikasi sistem perangkat lunak modern. Nah, ini dan pendidikannya itu rekayasa perangkat lunak tidak mampu menyediakan siswa dan dengan jenis pengetahuan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh spesialisasi teknik lainnya. Nah, peneliti pengujian harus lebih memperhatikan area yang saat ini relevan untuk berlatih pengembangan perangkat lunak seperti sistem tertanam, perangkat seluler, sistem keamanan kritis, dan paradigma modern lainnya. Nah, untuk itu untuk memberikan hasil dan teknik yang berguna bagi praktisi. Nah, di sini juga kami mengidentifikasi sejumlah keterampilan yang dimiliki setiap perangkat lunak mahasiswa teknik dan fakultas harus belajar dan juga mengusulkan pendidikan itu untuk insinyur perangkat lunak di masa depan harus mencakup exposure yang signifikan ke sistem nyata, lebih disukai melalui pelatihan langsung melalui magang di perusahaan yang memproduksi perangkat lunak. Nah, untuk artikel yang terakhir itu mengenai empirical studies of software engineering roadmap. Nah, dalam penelitian rekayasa perangkat lunak, studi di sini itu menggunakan studi empiris, di mana studi empiris belum memiliki kesuksesan yang sama. Dalam masalah ini telah banyak dibahas dan banyak artikel yang menunjukkan kemungkinan penyebabnya. Nah, penulis di sini berpendapat bagaimanapun bahwa banyak dari artikel ini berorientasi pada implementasi, artinya di mana kita menyarankan bahwa hambatan terbesar untuk menggunakan studi empiris terletak pada detail pelaksananya. Nah, kami berdebat bahwa untuk memperbaiki situasi saat ini kita harus menciptakan studi yang lebih baik dan menarik interpretasi yang lebih kredibel untuk mereka. Nah, di sini kami akhirnya menyajikan peta jalan untuk peningkatan ini yang mencakup struktur umum empiris perangkat lunak, studi, dan langkah konkret untuk mencapai tujuan ini. Nah, merancang studi yang lebih baik, mengumpulkan data dengan lebih efisien, lebih efektif, dan melibatkan orang lain dalam perusahaan empiris kami. Nah,
untuk materi pembahasan yang kedua itu mengenai the similarities and the difference of the three article, atau yang di sini pertama itu persamaan dari ketiga artikel. Nah, persamaan yang pertama itu ini merupakan artikel tentang research technology information. Nah, untuk yang kedua itu mengenai persamaan yang kedua, yaitu di sini sama-sama membuat penelitian mengenai rekayasa perangkat lunak. Nah, yang terakhir itu membahas tentang perancangan perangkat lunak untuk perindustrian masa yang akan datang. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu dari ketiga artikel ini, yang pertama itu current trends in software engineering research. Untuk artikel yang ke-13 itu penelitiannya merajut tentang perancangan dan pengembangan tentang dampak sektor industri perangkat lunak. Nah, untuk software testing research and software engineering education, untuk artikel yang ke-14 itu di sini jenis sistem perangkat lunak yang dibahas dalam literatur penelitian pengujian perangkat lunak ini adalah sistem yang berdiri sendiri atau yang terhubung dengan perangkat lunak lain, sistem yang berjalan pada apa yang biasanya dianggap sebagai komputer. Nah, yang terakhir itu empirical studies of software engineering roadmap, di mana pada dalam penelitian rekayasa perangkat lunak ini itu mereka lebih menggunakan tentang empirisme. Nah, yang terakhir itu pembahasan mengenai strengths and weakness of the three article my opinion. Nah, yang pertama itu mengenai current trend in software engineering research. Untuk artikel yang ke-13 itu yang pertama kekuatan dari artikel tersebut yaitu penelitian rekayasa perangkat lunak diselesaikan di bawah bidang penelitian cloud computing, big data, Android computing, keamanan jaringan, dan manajemen proyek rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu dalam pengembangan penelitian ini kurang efisiennya dalam meningkatkan sektor masih menyebabkan dampak buruk pada industri perangkat lunak. Nah, untuk software testing research and software engineering education atau artikel yang ke-14 ini memiliki kekuatan penelitian pengujian perangkat lunak ini. Bagusnya mereka tidak mengikuti desain dan aplikasi sistem perangkat lunak modern, dan mereka lebih membuat sendiri sebuah inovasi baru yang menciptakan desain yang belum pernah dibuatnya. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu dalam ini pengujian kurang memperhatikan area yang saat ini relevan untuk berlatih pengembangan perangkat lunak seperti sistem tertanam, perangkat seluler, sistem keamanan kritis, dan paradigma modern lainnya untuk memberikan hasil dan teknik yang berguna bagi praktisi. Nah, yang terakhir itu empirical study of software engineering atau roadmap untuk artikel ke-15. Nah, di sini itu kekuatannya adalah studi empiris memiliki banyak bentuk. Mereka diwujudkan tidak hanya sebagai eksperimen formal, tetapi juga sebagai studi kasus, survei, dan latihan pembuatan prototipe juga. Apapun bentuknya, esensi dari studi empiris adalah upaya untuk mempelajari sesuatu yang berguna dengan membandingkan teori dengan kenyataan, dan sebagai hasilnya meningkatkan teori kita. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu pada dalam penelitian rekayasa perangkat lunak, studi empiris belum memiliki kesuksesan yang sama. Ini tampak aneh meningkatkan penggunanya yang luas dalam ilmu lain. Masalah ini telah banyak dibahas dan banyak artikel membahas kemungkinan penyebabnya. Nah, itulah penjelasan saya mengenai ketiga artikel tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.